Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Serudi, menjajakan langkah penuh inspirasi, guys. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya pengen membahas tentang persaingan antara Microsoft dan Sony ya dalam dunia games, terutama game konsol. Dan kali ini saya pengen membandingkan antara Xbox dengan PS4. So, simak artikel berikut ini. Baiklah guys, kali ini saya akan membahas dan mengulas sebuah artikel dari Gamebot. PS4 versus Xbox One, manakah yang lebih layak untuk dilirik? Konsol memang jadi alternatif utama bagi para gamer untuk menikmati games tanpa bersusah payah meracik PC dengan spesifikasi yang mumpuni. Tentunya dalam menentukan sebuah home console, gamer dihadapkan dua pilihan yang pasti, yakni Sony dengan PlayStation 4 dan Microsoft dengan Xbox One. Kedua perusahaan raksasa ini memang jadi rival abadi dalam industri gaming konsol, bahkan sebelum era current gen sekarang. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bila disandingkan, manakah konsol yang lebih pantas dilirik, PlayStation 4 atau Xbox One? Berikut pembahasannya. Spesifikasi dan performa. Berbicara mengenai spesifikasi, sudah jelas bahwa Xbox One memiliki spesifikasi serta performa yang lebih unggul dari PS4. Motonya sebagai the world most powerful console memang benar terbukti adanya. Namun walaupun begitu, PS4 juga tetap mampu tampil gahar dalam menjalankan berbagai games. Berikut ini perbandingan spesifikasi antara Xbox One X dan PlayStation 4 Pro. Ya, untuk CPU, Xbox One menggunakan 8 Custom X86 Core Clock at 2,3 GHz, sedangkan PlayStation 4 itu menggunakan CPU dengan 2,1 GHz 8 core AMD Custom Jaguar CPU. Untuk GPU, Xbox One menggunakan integrated AMD graphic with 6 teraflop or performance, sedangkan PS4 menggunakan integrated AMD Polaris graphic with 4,2 teraflop of performance. RAM-nya sendiri untuk Xbox One 12 GB GDDR5, sedangkan untuk PS4 8 GB GDDR5. Storage 1 TB sama 1 TB. Dimensi untuk Xbox One 11,8 x 9,4 x 2,4 inch, sedangkan PS4 12,8 x 11,6 x 2,1 inch. Untuk berat, Xbox One lebih berat ya, 8,4 pounds, sedangkan untuk PS4 7,2 pounds. Color black sama dengan PS4 black. Optical drive 4K HDR Blu-ray drive, sedangkan untuk PS4 Blu-ray DVD. 4K support sama-sama dan HDR support juga sama-sama ya. Harga. Sekarang kita ngomongin harga ya guys. Salah satu alasan mengapa PlayStation 4 sangat laku keras di pasaran adalah karena harganya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan Xbox One. PS4 Slim saat ini ada di kisaran harga 4,4 hingga 5,2 juta. Versi Pro di harga 6,4 hingga 6,9 juta. Sementara Xbox One S dibanderol di harga 4,9 hingga 5,5 dan versi Xbox One X di harga 7 hingga 8 juta rupiah. Namun kabar baiknya, kini harga Xbox One perlahan mulai menurun di Indonesia dan terasa semakin terjangkau. Dan harga ini sudah banyak perubahan ya guys, karena artikel ini ditulis beberapa tahun yang lalu. Menyambung pada poin sebelumnya, tampaknya memang cukup adil bila Microsoft mematok harga yang lebih tinggi untuk Xbox One, mengingat spesifikasi dan performa yang ditawarkan oleh Xbox One lebih unggul dari PS4. Cukup adil juga rasanya bila kedua poin ini kami berikan skor yang balance. Desain. Ya, dapat kita lihat ini desain dari PS4 dan Xbox One.
Berbicara soal desain, keduanya memang terlihat sangat elegan, namun dengan tampilan minimalis dan solid yang dimiliki oleh PS4, tampaknya Sony sedikit lebih unggul melalui bodi konsol varian PS4 mereka. Varian konsol edisi khusus yang disediakan oleh PS4 juga jauh lebih beragam dan lebih menarik. Contohnya seperti Days of Play Edition and Marvel Spider-Man Edition yang baru dirilis di tahun lalu. Beberapa saat lagi, Sony dan Square Enix juga akan kembali meluncurkan sebuah PS4 Pro bertemakan Kingdom Hearts 3 yang terlihat menawan. Wih, ini ya guys. Namun, bila berbicara mengenai controller, tampaknya Xbox One yang lebih unggul. Selain memiliki tampilan yang lebih kokoh melalui genggaman, controller Xbox One terasa lebih nyaman digenggam dengan ukuran yang pas. Deretan button yang disediakan juga terasa sangat pas dan akurat pada jari. Entertainment dan sistem. Mengikuti perkembangan zaman, konsol tak hanya dijadikan sebuah perangkat yang hanya sebatas mampu memainkan game saja, namun juga sebagai media hiburan lain. Tampaknya baik PS4 maupun Xbox One cukup serius dalam menggarap hal yang satu ini. Keduanya sama-sama memiliki deretan aplikasi hiburan yang dapat dinikmati seperti Netflix, YouTube, atau Spotify misalnya. Namun bila ditilik lebih jauh, tampaknya dalam segi ini Xbox One hadir dengan kualitas yang jauh lebih baik. Mereka selain menyediakan deretan aplikasi yang lebih lengkap, Xbox One juga memiliki ketampilan user interface yang lebih tertata dan elegan. Fitur chat dengan avatar khusus yang mereka hadirkan juga memberikan kesan yang lebih menyenangkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Berbeda dengan PS4 yang dibuat sangat minimalis dan simple online membership. Pada era saat ini, layanan online memang jadi faktor terpenting untuk menikmati konten secara optimal dalam konsol current gen. PS4 memiliki PS Plus sebagai layanan online membership mereka yang menawarkan game gratis setiap bulan serta diskon eksklusif. Sementara Xbox One hadir dengan Game Pass yang tampaknya menawarkan beragam keunggulan yang lebih menarik. Dengan Xbox Game Pass, kalian dapat mengakses backward compatibility dan memainkan beragam game box 360 yang telah pernah dirilis. Tak hanya itu, layanan Xbox Game Pass juga memungkinkan kalian dapat memainkan game eksklusif terbaru yang dirilis untuk Xbox One. Sama seperti PS Plus juga, Xbox Game Pass juga menyediakan diskon eksklusif. Hanya saja, mereka tak memberikan game bulanan yang dapat diklaim permanen. Exclusive games. Inilah salah satu aspek mayoritas gamer menentukan pilihan konsol, yaitu melalui game eksklusif yang ditawarkan oleh masing-masing brand. Bila bicara soal games eksklusif, dari segi kualitas dan kuantitas, PlayStation 4 jauh lebih unggul dibanding Xbox One. Ragam game eksklusif yang mereka luncurkan jarang sekali menuai kegagalan. Di tahun 2018 lalu saja, kita dihadirkan dengan beragam game eksklusif PS4 yang sangat memukau, mulai dari God of War, Detroit Become Human, hingga Marvel Spider-Man yang kesemuanya mampu menuai kesuksesan yang luar biasa. Tak hanya sampai di situ, PS4 masih memiliki segudang line-up game yang sangat diantisipasi ke depannya, mulai dari The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, hingga Death Stranding. Berbeda dengan Xbox One yang terlihat seret dengan meracik game eksklusif yang mereka miliki bisa dikatakan hanya sedikit yang mampu menuai kesuksesan luar biasa. Di tahun lalu, dua game eksklusif Xbox One seperti Sea of Thieves and State of Decay dapat dikatakan gagal dan menuai ragam kritik negatif. Dan lagi, game eksklusif Xbox One terasa tak sepenuhnya eksklusif karena turut dirilis juga untuk PC berbasis Windows 10. Namun untungnya Microsoft mulai sadar dan coba merilis game eksklusif yang terlihat menarik seperti Halo Infinite dan Gears of War 5 di masa mendatang, yang diharapkan dapat mulai bisa mengejar ketertinggalan mereka dalam sisi games eksklusif, walaupun tetap saja akan terasa sangat sulit. Kesimpulan, bila dinilai dari segala aspek, PlayStation 4 bisa dikatakan lebih unggul dibanding Xbox One.
Berbagai hal yang disuntikan Sony ke dalam konsol tersebut terasa lebih matang di banyak sisi. Tetapi tentunya kembali lagi pada pilihan selera dan kebutuhan. Bagi kalian yang menginginkan harga terjangkau dengan deretan game eksklusif yang top notch, maka PS4 adalah jawabannya. Namun bila kalian menginginkan gaming konsol yang multifungsi untuk media hiburan dan nostalgia, maka Xbox One adalah jawabannya. Oke guys, demikian tadi sudah kita simak dan kita ulas bareng-bareng ya, PS4 versus Xbox One. Jadi menurut kalian pilih yang mana nih? Bisa kalian tulis ya jawabannya di kolom komentar. Oke guys, demikian konten kali ini ya. Semoga bisa memberikan informasi kepada kalian yang suka nge-game. Oke, sampai di sini dulu konten kali ini. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.